Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 P2 mata kuliah basis data, insya Allah akan mempresentasikan tugas akhir kami mengenai project EasyIts. Nah, boleh di next? Oke, pertama-tama kami akan mengenalkan tim kami. Pertama ada saya sendiri, Lauza Muhammad Tahtiar, selaku Project Manager dan juga Front End Engineer. Ada Muhammad Arif dan Muhammad Iqbal, selaku Backend Engineer. Serta Tiffany Anindita, selaku UI Designer sekaligus Front End Engineer. Nah, apa sih Easyit itu? Easyit itu adalah aplikasi berbasis web yang diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya food hunter atau pemburu makanan yang bisa saling berinteraksi, bisa saling memberikan ulasan dan penilaian di web kami ini sekaligus mengetahui info dari sebuah restoran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Tiffany Nindita. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang dari aplikasi ini yang dibangun karena sekarang sudah revolusi industri 4.0 yang berfokus pada transformasi industri manufaktur. Lalu kemajuan teknologi ini kita kita pergunakan untuk mengembangkan perangkat lunak berbasis web yang akan memudahkan pengguna untuk mengetahui info lebih dalam dari berbagai penilaian serta ulasan dari pengguna lain mengenai rumah makan tertentu. Selanjutnya ada rumusan masalah. 1. Bagaimana bentuk dan model aplikasi yang dapat membantu masyarakat secara umum dalam mengetahui informasi restoran? Kedua, apa saja fungsi atau fitur yang harus terdapat pada sebuah aplikasi mengenai informasi restoran? Tiga, bagaimanakah penerapan konsep basis data pada aplikasi yang memuat informasi mengenai restoran? Oke. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama untuk kita menyediakan kepada pengguna untuk mengetahui info lebih lanjut mengenai rumah makan, lalu mempersilahkan pengguna untuk memberi fitur donating pada restoran, lalu memberi fitur menambah entry restoran untuk memperkenalkan makanan dan menciptakan persaingan sehat antara rumah makan agar lebih dapat menarik perhatian pelanggan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kami telah menyinggung permasalahan kebebasan informasi mengenai sebuah restoran untuk membuat sebuah aplikasi berbasis web yang menyediakan berbagai informasi mengenai sebuah rumah makan seperti lokasi, tentang harga, jam operasional, daftar menu, serta harga, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi seluas-luasnya mengenai sebuah restoran kepada calon pengguna. Terdapat 5 kelas, yakni ada kelas review, kelas resto, kelas user, koleksi saya, dan juga history. Di sini juga bisa dilihat bahwa terdapat kardinalitas di antara relasi dari kelas-kelas yang ada. Contohnya seperti pada dalam review dan juga kelas resto terdapat kardinalitas many to many. Di sini juga kita menerapkan konsep enhance ERD pada kelas koleksi saya, di mana di situ terlihat bahwa koleksi saya terbagi dua menjadi resto favorit maupun resto daftar hitam. Selanjutnya terdapat diagram skematik. Di sini kita mengubah bentuk dari ERD sendiri ke dalam diagram skematik untuk lebih jelas lagi dalam melihat foreign key yang merujuk pada kelas-kelas lainnya. Oke, selanjutnya ada fitur-fitur utama EasyEats. Pertama, kita ada fitur untuk membuat ulasan kepada restoran, itu fitur utama kami. Kita juga dapat menambah isi restoran. Nah, di sini semua user dapat menambah entry restoran sebebas-bebasnya. Yang terakhir ada memberikan penilaian pada restoran. Selanjutnya, oke, kalau untuk fungsi CRUD, pertama untuk create-nya, tentu saja kita bisa membuat akun pada aplikasi EasyEats. Selanjutnya kita bisa membuat daftar ulasan. Lanjut ada read. Nah, kita di sini bisa membaca user input, baik itu berupa email maupun password. Kita dapat menampilkan ulasan, berikut juga dengan ratingnya, serta menampilkan daftar restoran dan info user itu sendiri. Untuk fungsi update, di sini kita bisa mengedit info, kita bisa mengedit password, kita bisa mengedit info restoran, lalu ada mengedit foto profil. Terakhir, untuk delete-nya, di sini kita dapat menghapus restoran favorit, kita bisa menghapus rating, kita juga dapat menghapus riwayat resto, dan juga yang terakhir kita dapat menghapus ulasan dari sebuah restoran. Oke,
Oke, jadi ini dokumentasi kerja yang kami capture selama proses pembuatan aplikasi Izit ini. Selanjutnya akan ada demo yang akan menampilkan simulasi bagaimana website kami bekerja berikut dengan database yang terkait pada web tersebut. Saya Muhammad Iqbal. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya. Saya akan mendemonstrasikan web yang telah kami buat. Untuk tampilannya bisa lihat di sini. Untuk bisa menikmati fitur utamanya, kita harus daftarkan akun yang telah kita bikin terlebih dahulu. Kita daftarkan akunnya, kita masukkan identitas lengkapnya. Misalnya, saya masukin ini ya, tes. Gitu. Emailnya kita masukin apa, misalnya tes 23 misalnya. gmail.com. Terus passwordnya kita masukin. Ingat ya, dia terus minimal 8 karakter. Oke, kita daftarkan. Maka akun kamu telah didaftarkan. Untuk membuktikannya bisa lihat di sini. Jadi kita lihat di sini arti select bintang from the user buat emailnya sesuai dengan tes 23 gitu. Nah, makanya email yang telah kita daftarkan gitu. Terus begitu kita coba login pakai email tadi, maka tes 23 kita masukin passwordnya. Tapi karena saya udah bikin akun sebelumnya, maka saya pakai akun sebelumnya aja ya. Jadi passwordnya kita masukin. Oke, maka login berhasil. Nah, kita bahkan untuk fiturnya sendiri, kita bisa menambahkan restoran gitu. Kita coba tambahkan restoran yang kita mau. Misalnya restoran yang saya tambahkan ada di sini gitu. Contohnya. Misalnya namanya ya. Kita copy aja. Kita pindahkan ke sini. Kita masukkan nomor teleponnya. Untuk nomor teleponnya seperti ini. Kita copy ke sini. Karena restoran ini ada website gitu ya. Maka kita kasih tanda strip aja gitu ya. Atau boleh spasi gitu. Bebas. Terus untuk kategorinya sendiri karena masakan Jepang, maka kuliner Jepang. Waktu masuknya 10 gitu ya. 00 ya. Sampai jam 22.00. Terus tentang harganya sendiri dari 10.000 sampai 100.000. Fasilitasnya Wi-Fi sama TV misalnya. Deskripsinya restoran yang menyediakan aneka sushi. Kita pilih foto restorannya gitu. Misalnya foto restoran ya resto 1. Menunya bisa kita tambahkan juga foto menunya, menu 1. Terus kita masukin jalannya gitu ya. Jalannya ada di sini. Nah, kita copy aja. Kita coba ke sini. Terus kecepatannya mainin foto Senayan. Kabupaten kota itu pas di kota ya. Nama kotanya Bukit Tinggi, Sumatera Barat gitu. Terus kita coba tambahkan restorannya. Maka restoran kesayanganmu telah didaftarkan. Untuk mengecek apakah restoran tersebut sudah didaftarkan atau belum, maka kita bisa cari di sini gitu ya. Atau boleh lewat query. Please select bintang from TB Resto gitu ya. Where namanya apa gitu. Namanya kalau kita lihat di sini tadi ya, yaitu Minori Bento. Ini kita copy aja kali ya. Copy. Terus dari sini ya. Ctrl V, set gitu. Nah, ini restoran yang telah kita tambahkan gitu ya di database-nya. Terus setelah itu bahkan kita itu bisa mengedit restoran yang ada di database ini. Bisa kita edit gitu. Jadi misalnya kita mau mengedit restoran yang telah kita tambahkan gitu ya. Maka kita edit. Terus misalnya restoran yang kita edit ya. Misalnya apa ya? Kita mau ada kesalahan nama gitu ya. Harusnya misalnya Minorin gitu ya. Bento misalnya. Ternyata ada itu pindah cabang gitu misalnya. Dari Bukit Tinggi ke Padang misalnya. Padang gitu ya, ke kota Padang. Ini Sumatera Barat misalnya kayak gitu ya. Maka ini bisa kita ubah gitu restorannya. Info restorannya. Maka udah berubah gitu ya. Kayak gitu.
Bahkan restoran ini pun bisa kita kasih ulasan gitu ya, terhadap restoran apapun gitu ya, bukan di sini aja gitu ya, di restoran yang kita tambahkan. Misal saya mau tambahkan review di restoran ini misalnya, maka bisa kita tambahkan reviewnya gitu. Misalnya karena sudah ditambahkan ya, mungkin kita coba di restoran lain, mungkin di McDonald misalnya ya. Oh, sudah juga ya. Oke, bisa kita tambahkan ulasan di sini gitu. Misalnya recommended banget gitu. Rasanya enak dan lokasi strategis. Gitu ya. Kita tambahkan gambar. Misalnya gambarnya ini ya. Ini misalnya. Itu contoh aja gitu ya. Maka reviewnya sudah ditambahkan gitu. Bahkan kita bisa mengedit informasi yang ada di restoran ini gitu. Misalnya bisa kita edit ulasannya. Misalnya tidak recommended misalnya. Tidak direkomendasikan. Alasannya apa? Karena rasanya tidak enak gitu. Terus simpan, maka ulasan kamu telah berhasil diubah. Terus maka bisa diubah gitu ya, rasanya tidak enak. Bahkan kita bisa menambahkan rating di sini gitu. Yang awalnya ya jadi bisa gitu ya, misalnya kita pilih ya maka jadi merekomendasikan. Kalau tidak maka tidak merekomendasikan gitu. Jadi selain kita memilih rating yang kita mau, bahkan kita bisa mengeditnya. Selain dari itu, kita bisa menghapus ulasan tersebut yang telah kita buat gitu. Misalnya di sini ya, kita mau hapus ulasannya, kita hapus. Kita hapus gitu ya, maka ulasan tersebut telah terhapus gitu. Jadi seperti itu. Bahkan kita bisa menambahkan restoran yang kita mau, apakah ke daftar favorit maupun daftar hitam. Misalnya kalau ditambahkan ke daftar hitam misalnya, maka untuk ngeceknya bisa lihat kita di bagian profil, terus sama di bagian daftar hitam gitu ya. Maka restorannya sudah ditambahkan gitu ya. Ini ya restorannya tadi gitu, yang telah kita tambahkan. Selain itu kita bisa menghapus gitu ya, restoran-restoran telah kita tambahkan gitu ya. Misalnya di daftar hitam maupun di daftar favorit gitu. Bisa kita hapus gitu. Jadi ini bisa kita hapus juga gitu. Hapus gitu ya. Agak hapus juga. Kan kita bisa hapus gitu ya, restoran yang ada di list favorit itu kalau ada. Oh ada gitu ya, maka kita hapus. Kita hapus lagi satu lagi gitu ya. Oke, gitu. Terus coba kita lihat untuk di untuk edit profilnya. Kita bahkan bisa mengedit informasi yang ada gitu ya. Misal kita lihat sebelumnya gitu ya. Jadi select bintang from TB user gitu. Itu email kita tadi itu kan. Ada di kedua Iqbal ini. Nah mungkin misalnya kita ubah gitu. Mau kita ubah informasinya. Misalnya kita ganti gitu. Ini kita ganti di Jakarta misalnya. Terus ini jadi food hunter gitu. Maka informasi tersebut bisa terubah gitu. Jadi itu mengeceknya bisa dilihat gitu ya. Jadi itu mengeceknya di select bintang from TB user where email gitu sama dengan 22 ID misalnya gitu ya. Nah inilah tadi ya. Lihat katanya sudah berubah gitu. Awalnya food researcher jadi food hunter dan alamatnya pun berubah gitu ya. Jadi bisa diubah gitu informasinya. Bahkan password pun bisa diubah juga ya gitu. Misalnya password yang lama kita ganti gitu dengan password baru. Nah kita simpan gitu ya. Maka passwordnya berhasil diubah gitu ya. Kita lihat gitu. Jadi kan metode singgahi password lama kan seperti ini. Setelah kita cek lagi maka sudah berbeda gitu kan untuk password hasil hashnya. Yang tadi password kita sudah diubah gitu ya, berhasil diubah. Setelah itu kita bahkan ada nih aktivitas gitu ya, di bagian baru dilihat gitu. Jadi bisa menampilkan nih apa saja restoran yang telah kita lihat sebelumnya. Atau kita bisa gitu mencari restoran yang kita mau gitu ya. Misalnya kita mau cari restoran pizza misalnya. Kita cari maka muncul gitu ya.
hasil pencarian yang kata kunci pizza gitu. Jadi Pizza Hut Margonda seperti itu. Baik, mungkin sekian saja dari saya. Saya selaku mewakili kelompok. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.